hanya mengantarkan nyawa. Asalnya, aku tidak pernah mengenal kalian. Memang tidak. Tapi kami tahu sebenarnya dirimu, nenek tua. Kamu adalah wanita pemuja keabadian. Dan untuk itu, Mantul! Tuh! Ada keperluan apa kamu datang ke tempatku? Hamba memohon keabadian, Gusti Ratu. Nah Surya, kapan kita akan ketemu lagi? Sepertinya masyarakat sangat tertarik dengan operasi yang barusan Anda bicarakan. Kita akan atur lagi, Pak. Asalkan tidak mengganggu kegiatan mereka sehari-hari. Halo. Laras, kau pulanglah dulu bersama Nak Surya. Ayah mau melayat dulu sebentar sama Pak Lurah, ya? Dulu ya, saya duluan ya. Oke. Ya, Nak. Laras. Hampir seharian ini saya nggak lihat kamu ikut rombongan balik ke desa. Saya bantu ibu di rumah Ibu Imas. Bu Imas, apa dia sudah melahirkan? Katanya sih nanti sore atau mungkin nanti malam. Nggak ganggu sekolah kamu. Bukankah sebentar lagi kamu menghadapi ujian akhir? Saya itu kan hanya memanfaatkan liburan semester saja, Pak Insinyur. Sudah saya katakan berulang kali padamu, jangan panggil saya seperti itu. Kan bisa aja panggil saya Kak, Mas, Bang, Bing, Bung, apa aja lah terserah. Tapi jangan panggil saya Om. Iya, saya minta maaf, Mas Surya. Ayo. Ayo naik. Tapi mukanya jangan cemberut gitu dong, kan saya jadi nggak enak. Senyumnya yang ikhlas dong, Mas. Puas. Oh iya, siapa yang akan membantu Bu Imas melahirkan? Dukun atau bidan? Bidan bukan, dukun juga bukan. Dia tetangga barunya Mas Surya, namanya Mbak Trisna. Tresna. Kenapa Tresna? Kamu tidak suka bertemu denganku? Kamu jangan ngalangin jalan aku. Sejak kapan jalan ini menjadi milikmu? Gak lucu. Saya memang tidak lucu, tapi cukup tampan, bukan? Ih, Maukah kamu menjadi istriku yang keempat, sayang? kamu emang. Aduh! Kalian tangkap dia! Lepaskan! Ih, lepaskan! Perempuan, sebagai pendatang baru di desa ini, kamu jangan bertingkah. Tidak mengenal saya, Hei! Lawan aku jangan bocah. Kamu mau cari mati? Banyak cincong. Majulah! Hei, serang dia!
Cepat bawa pergi majikanmu. Surya, makasih ya kamu udah nolongin Mbak. Mas Surya. Mari kita pulang. Kerudung putih pujaan, dambaan hati. Kerudung putih idaman, pilihan hati. Memandang wajahmu terasa bergetar di dada. Kerudung putih pujaan, dambaan hati. Kerudung putih idaman, pilihan hati. Loh, kamu belum makan? Baru akan. Kalian berdua mau pergi dulu sebentar. Memangnya mau kemana? Tadi ada yang datang mengabarkan kalau Bu Imu sudah melahirkan. Kalau begitu saya juga. Jangan, kamu sibuk sepanjang hari ini. Kamu jangan membantah. Selain tanggung jawab kami sebagai induk semang kamu juga sudah kami anggap sebagai anak kami sendiri. Kamu jaga rumah baik-baiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang teh berantem sama siapa tuh? Kok bisa sampai bengkak begini? Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kamu bisa gak sih ngobatin? Katanya Akang teh jawara sejati yang tidak terkalahkan. Tapi kok benjol segini aja kok cengeng sih? Itu teh kualat karena ninggrum Kang. Datang seminggu sekali. Itu juga kalau ingat, tapi kalau ke istri muda mah Kang, lihat nih, sebentar lagi ninggrum teh mau melahirkan. Mana coba tanggung jawab Akang? Diam lo perempuan. Ih, dasar laki-laki, mau enaknya aja. Kambek.
Sudah aku duga, kamu pasti nemuin aku di sini. Sini Surya, kamu nggak usah malu-malu. Duduk di samping aku. Apa yang kamu lakukan di sini, Mbak Tresna? Aku lagi berziarah sambil berdoa buat kamu. Berziarah, berdoa buat saya. Iya, biar Jumara sama anak buahnya ngelupain kejadian di jembatan tadi. Tapi kuburan ini, Mereka pemilik tempat ini sebelum aku. Apa aku salah kalau aku berziarah di sini? tahu nggak Mbak? Kuburan itu konon kabarnya umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Apa Mbak nggak takut? Kuburan itu cuma benda mati. Dan di dalamnya juga cuma ada jasad-jasad yang udah mati. Oh iya. Tadi kan Mbak bilang berdoa agar Jumara melupakan semua kejadian yang jembatan itu. Iya benar. Kamu tahu kalau Jumara itu orang yang paling jahat di desa ini. Selain dia lintah darat, dia juga berhati kejam. Dan aku nggak mau kalau kamu jadi korban kejahatan dia. Karena terlalu banyak orang yang membutuhkan kamu. Termasuk aku. Diriku tergoda, pandangan pertama ku jatuh cinta, pandangan pertama. Diriku tergoda, pandangan pertama ku jatuh cinta, pandangan pertama. Hanya senyummu di pelupuk mata, hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah wajahmu di ruang mataku. Hanyalah dirimu di dalam hatiku. Diriku tergoda, pandangan pertama ku jatuh cinta, pandangan pertama. Hanyalah dirimu idaman hatiku. Hanya kamu, duhai kekasihku. Oh, hanyalah dirimu kekasih hatiku. La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Subhanallah. Rupanya almarhumah telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan dalam sakaratul mautnya. Mudah-mudahan Allah menutup dan menghapus penglihatan yang buruk itu di alam kuburnya. La haula wala quwata illa billahil azim. Sayang, nyawa di tangan Allah. Saya tidak bisa berbuat lebih dari sekedar membersihkan sisa-sisa pengaruh jahat di kedua jasad mereka. Pengaruh jahat, Ustaz?
Ya, pengaruh ilmu hitam dari orang yang sedang melakukan tirakat untuk tujuan tertentu. Dan itu sangat berbahaya buat kita semua. Siapa kiranya orang yang telah berbuat jahat seperti itu, Kucat? Entahlah. Tapi yang jelas orang itu telah menghisap habis darah Orok Wimas. Masya Allah, Mbak Surya. Kok kenapa, Nak? Dia pasti kecapean, Bu. Akhir-akhir ini dia bekerja terlalu berat buat desa kita. Masya Allah, apa yang harus kita lakukan, Pak? Tidak apa-apa kok, Bu, Pak. Nanti saya minum multivitamin saja ya. Sebentar aja sembuh kok. Benar kok tidak apa-apa, Nak Surya. Kamu tidak apa-apa, Ningrum. Aduh, perutku, Mas. Aduh, sakit sekali. Aku mulas. Kamu mau melahirkan? Enggak kan? Iya. Baik, Bu. Akan panggilkan dukun beranak untuk membantu mempersalinan. Kamu tunggu ya. Sekarang kalian buat Pak Satya, istriku akan melahirkan. Cepat, cepat. Oh ya, kemana kedua induk semangmu, Nasurya? Rasanya barusan saya tidak melihat beliau di acara tahlilan tadi. Pak Surya dan Bu Mira sedang berkunjung ke daerah Kedung, Pak. Tunggu, muka kamu kok pucat sekali. Apa kamu sakit? Mau pada kemana? Kelihatannya mau ada urusan penting. Kami berdua mau ke Mas Sartia, Pak Santosa. Siapa yang akan melahirkan? Ningrum, Pak Ustadz. Istri pertama Juragan Jumara. Pak Ustadz, sebaiknya kita segera ke sana. Benar kalau begitu. Kalian pergilah ke rumah Sartia, dan kami berdua akan ke rumah Ningrum. Memangnya ada apa, Pak Ustadz? Tahukah kalian apa yang telah menimpa almarhumah Bu Imas dan bayinya tempo hari? Bu Imas, sudahlah. Kita harus segera atasi masalah ini sebelum terlambat. Bu, pulanglah duluan. Bapak sama Pak Ustadz mau melayat Ningrum dulu sebentar. Tapi Pak, Ibu takut. Nak Surya, maukah Nak Surya mengantar Ibu pulang? Baik, Pak. Terima kasih, Nak. Mari, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lo? Ada sesuatu yang mesti kami bicarakan. Mau pinjam duit? Besok aja lah. Bukan. Kami bukan mau pinjam uang, tapi mau membantu. Apaan? Aku dengar istrimu malam ini mau melahirkan. Kamu mau bantu persalinan istriku? Sejak kapan lo jadi bidan, Santosa? Maaf, Pak Jumara. Kedatangan kami berdua hanya ingin membesuk. Dan kami siap membantu apa saja jika diperlukan. Saling bantu itu adalah kewajiban kita, Bono. Ayo, cepat. Ningrum pasti sudah kesakitan. Dengar, Ustadz. Aku tidak butuh bantuan kalian. Kalau itu berani mengganggu anak dan istriku, maka aku sendiri akan bercincang. Percuma. Kehadiran kita nampaknya tidak diinginkan oleh tuan rumah. Kita pulang saja. Ya. Mas, aku heran deh. Bono dan Bastri seperti tidak menaruh dendam padamu. Bahkan mereka seperti orang yang tidak pernah bermusuhan dengan kamu. Kenapa? Kamu masih memikirkan kejadian yang memalukan tempo hari? Aku hanya ingin Mas lebih berhati-hati dan waspada. Kita nggak tahu. Mungkin semua ini hanya jebakan. Laras, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa kok. Ya? Iya. Yuk.
nanti akan kupanggil jika itu diperlukan. Sekarang kalian minggirlah. Ayo, ayo, ayo. Baik. Dorong. Tunggu, Pak Sulosa. Kenapa kita menuruti omongannya Jumara? Bukankah Ningrum dalam bahaya? Astagfirullah. Kita harus segera kembali, Pak Ustadz. Ya, benar. Ayo. Juragan. Istri dan bayiku, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kemana larinya iblis itu? Dia pergi, Pak Ustadz. Ayo kita kejar. Ayo, Pak. Sebentar. Sebaiknya kita berpencar. Kalian ke arah sana dan Pak Santoso ikut saya. Baik, Pak Ustadz. Ayo, Pak. Hei, perempuan! Ayo hadapi aku! Hadapi aku! Hei! Aku tahu kau ada di sini. Ada apa, Kang Jumara? Golok siapa ini? Saya tidak tahu, Pak Ustadz. Kalian tahu siapa kira-kira pemilik golok ini? Juragan Jumara. Jadi, apa yang menimpa Ibu Imas tempo hari juga menimpa Ningrum dan bayinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan anehnya, tiba-tiba Jumara menghilang. Kamu toh Pak Insinyur. Ada apa kamu mengikutiku? Seharusnya saya yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan malam-malam kayak gini di rumah Tresna? Kamu cemburu. Ternyata kamu juga berminat pada janda muda hebat itu. Jadi kau? Iya.
Aku telah membunuhnya. Tidak, aku tidak membunuhnya. Kamu benar, Surya. Bukan kamu yang bunuh dia. Tapi dia mati karena dia mau bunuh kamu. Udah ya, kamu nggak usah mikirin mayat Jumara lagi. Nggak bakalan ada orang yang tahu mayatnya itu kok. Apa yang telah dia perbuat padamu, Mbak Tresna? Surya, maafin aku ya. Aku nggak bermaksud buat mengkhianati kamu. Sudahlah. Kematian dia adalah ganjaran semua dosa-dosanya. Aku kangen sama kamu. Ini benar-benar aneh Pak Ustadz. Tiba-tiba saja si Jumara menghilang. Apa sudah dicari ke rumah istri-istrinya yang lain? Sudah, tapi tetap saja tidak ada. Kita harus segera menangkap iblis itu Pak Ustadz. Kalau tidak, penduduk desa ini akan dibuatnya resah dan ketakutan. Laras, kau melihat Nak Surya? Enggak ya. Atau mungkin Mas Surya sakit lagi kali ya? Pak, wajah Nak Surya pucat sekali. Sebaiknya Bapak panggil dukun. Tidak. Kau memanggil seseorang yang saya perlukan adalah dokter. Nak, di kampung ini tidak ada dokter. Ada juga mantri. Dia hanya datang seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang. Maaf, permisi. Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Kamu sakit apa sih? Bu, ya, saya bisa minta tolong. Tolong ambilin akar bambu sama biji buah kenari, semuanya ada di dekat rumah saya. Iya, tunggu sebentar. Iya. Oh iya Mbak, maaf, nanti tolong tumbuk sampai halus ya. Pak, tolong cariin ayam selasik. Nanti kalau udah ada, satuin sama akar bambu, terus biji kenari juga ya. Iya, Nak. Makasih. Sayang, kamu kenapa sih? Sepertinya tekanan darah Nak Surya sedang anjlok, Nak Tresna. Iya, sepertinya begitu. Iya, Pak Suharja sama istrinya kemana ya? Kami dengar beliau sedang mengunjungi salah seorang kerabat yang sakit di Kampung Kedung. Kampung Kedung? Pak Surya, Pak Jamu Murni. Ada apa, Pak Santosa? Itu, Nak Surya sakit. Sakit? Tunggu. Bukankah kau Saraswati? Oh, bukan. Aku ini Tresna Lesmana. Tidak. Pasti kamu Saraswati, istriku. Bukan, aku ini Tresna. Kamu kan dengar. Kalau kamu bukan Saraswati, dari mana kamu tahu namaku? Maafkan Wak saya, Tresna. Selain udah pikun, dia juga lagi stres. Iya. Wak, tolong jangan bikin masalah, Wak. Nanti kami juga yang malu. Tidak, Suharja. Aku sangat kenal dengan istriku sendiri, walaupun sudah puluhan tahun lamanya. Sudahlah, Wak. Sebaiknya Wak istirahat saja. Demi Tuhan, Mira, percayalah padaku. Aku menikah dengan perempuan itu ketika aku berumur 25 tahun. Sedangkan Saraswati waktu itu sudah menjadi janda dan berumur 30 tahunan. Bukankah itu sudah terjadi 50 tahun yang lalu? Dan seharusnya dia sekarang sudah menjadi nenek tua yang renta, tidak cantik seperti sekarang. Kenapa sih si Lesmana itu belum mati juga? Heran. Mana aku nggak bisa lagi bunuh dia. Dia kan belum pernah sama sekali pas malam pengantin itu. Aduh. Apalagi dia udah... Aku yakin, seyakin-yakinnya, kau itu pasti Saraswati.
Kang, udah dong. Ini kan malam pengantin kita. Maafkan aku, Saraswati. Aku pernah bersumpah, jika aku dapat mempersunting dirimu, maka aku akan melakukan tirakat 7 hari 7 malam. Maka itu, bersabarlah, dan tidak akan lama, bukan? Tapi Kang kan udah lama mimpi-mimpiin malam ini. Ayo dong, Kang. Ngapain juga aku nikah sama Akang? Ya udah deh, Kang. Aku tidur sendiri aja. Ingat, Lesmana, jangan kau langgar sumpahmu. Lesmana, perhatikan istrimu. Tangkap lagi Lesmana. Jadi gara-gara Chris ini kamu mau nikahin aku? Kamu tahu Lesmana? Itu paling berharga dalam diri aku. Aku gak nyangka kamu itu benar-benar jahat. Saras, tunggu! Jangan lari sayangku! Dengarkan dulu penjelasanku! Saras! Saras! Tunggu, Saras! Kau tidak apa-apa, istriku? Kamu udah bohongin aku, Lesmana. Kamu itu benar-benar suami yang laknat. Saat ini kau sudah mati, tapi kau tetap kubiarkan hidup. Karena aku masih sangat mencintaimu. Tapi ingat, karena perbuatanmu tadi, sejumlah nyawa orang lain harus hilang sebagai tebusannya. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Cepat atau lambat, aku pasti akan menyingkirkanmu, Lesmana. Lihat aja ntar. Ya ampun, tanganku kok ini akibatnya karena aku terlanjur jatuh cinta sama Surya. Jadi pas aku nggak langsung menyedot energi darah mudanya, sama seperti yang aku lakuin sama cowok lain dan Jumara. Aku harus cari pengganti agar aku cantik dan muda lagi, sehingga Lesmana tidak lagi mengenaliku sebagai istrinya. Bu, apa benar anak kita serius mau praktek kerja lapangan di sini? Hah? Iya, memang kenapa? Bapak nggak senang kalau teman-temannya ikut PKL di sini? Nggak apa-apa sih. Aku senang-senang saja mereka di sini. Nanti juga prakteknya dibantu sama Surya kan?
Oh ya, jam berapa mereka mau datang? Gayatri nggak bilang jam berapa, tapi yang pasti mereka pulang malam ini. Makanya kita menyiapkan makanan untuk mereka. Berapa banyak? Sekitar 7 orang. Masih jauh, Tri. Ya, lumayan lah. Sekitar 2 jam lagi kali. Gayatri, itu tempat apaan sih? Serem banget deh. Jangan sembarangan ngomong ah. Mau sama. Kenapa pakai acara mogok segala lagi di mobil? Akhirnya kali soaknya. Normal, ngarain trouble. Kalian mau kemana? Lalu belum mau kemana sih? Nggak aktif lagi. Kemana kamu, Gayatri? Sudah jam 10 malam. Apa mungkin kamu nggak jadi datang? Tenang Jack, ini gua. Ngapain lu pada? Sorry nih, bukannya gua ngagetin lu, tapi gua minta izin untuk jalan-jalan sebentar di hutan ini. Oke, minta izin segala. Ya udah, pergi sana. Seperti suara Tanti. Tanti itu menjerit kayak ketakutan. Kita ke sana yuk. Lu denger itu nggak? Iya, kita lo ke sana. Dan lo tungguin mobil gua di sini, oke? Gak mau, Zak, gak mau, gue ikut dong. Modi, ingat, kalian yang pilih gua menjadi ketua regu. Jadi jangan membantah. Ayo. Nggak gentleman loh. Kemana mereka ya? Nggak tahu. Bu, sudah jam 12 malam mereka juga belum datang, Bu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, Usop. Usop! Saya, Pak. Tolong kamu siapkan mobil, ya? Baik, Pak. Itu Tanti. 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 Gayatri! Jaki! Gayatri! Jaki! Hei, siapa kau? Seharusnya aku yang tanya sama kamu. Mau kemana, Gayatri? Ayo turunkan! Ambil saja kalau kau bisa. Hentikan! Hentikan!
ampun Zaki, kenapa lu berantem sama bokapnya Gayatri? Hah? Bokapnya Gayatri? Jadi teman Gayatri? Iya Pak, dia ini teman kami. Ya sudah, ayo cepat bawa Gayatri pulang. Ayo. Masya Allah, jadi keempat kawan kalian itu hilang di hutan itu? Iya, termasuk jasad Roni yang tiba-tiba menghilang saat kami tinggalkan tadi. Seperti apa kondisi mayat temanmu itu? Ubun-ubunnya berlubang dengan tubuh mengeriput tanpa setetes pun darah yang tersisa. Dan yang lebih mengerikan lagi, jantungnya telah terenggut hilang, Pak. Ya Tuhan, ini pasti perbuatan Saraswati. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Baik, sini. Bagaimana? Kalian sudah menemukan putriku dan keempat temannya? Tak satu pun, Pak Lurah. Padahal kami semua udah mencari ke seluruh pelosok hutan lindung itu. Ya sudahlah, pencarian dihentikan. Kita lanjutkan besok, oke? Tidak, Pak. Saya akan mencari mereka sekarang juga. Jangan, lebih baik kamu dan teman-teman kamu. Sebagai ketua regu, saya paling bertanggung jawab atas apapun yang telah terjadi pada mereka, Pak. Lu kan serius-serius banget kan, Zak? Aku serius, Modi. Ayo kita berangkat. Ini lihat, ini dari Bapak. Tenang. Kamu ada yang bunuh Rani. Kamu sadis. Masya Allah. Kamu juga mau membunuh Rani kan? Sayang Gayatri. 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 Saraswati pernah berkata padaku bahwa aku harus bertanggung jawab atas sejumlah nyawa yang akan melayang, yang akan mempertahankan kemudahan dan kecantikan Saraswati, juga untuk menggantikan ilmunya yang telah lama hilang, yakni senjata mustika yang telah aku ambil di malam pernikahan kami. Benar-benar kejam ilmu hitamnya. Ya, memang kejam Saraswati. Tapi ketika anak muda yang bernama Jaki berbicara tentang tanggung jawab, aku pun harus bertanggung jawab atas semua itu, Suharja. Dan aku pun harus menghentikan kekejaman Saraswati itu. Walaupun aku sudah tua, tapi aku masih normal. Telingaku masih bisa mendengar dengan baik. Ketika saat kamu bisik-bisik dengan Saraswati, kamu bilang aku ini sudah pikun dan stres. Maafin saya, Wak. Waktu itu saya lagi bingung. Sebenarnya yang dimaksud dengan benda mustika itu seperti apa, Wak? Seperti ini, Suharja. Sebilah keris. Keris? Ya, Keris ini, Wak. Saya lihat kerisnya biasa-biasa aja, malah seperti barang rongsokan yang menggelikan. Dan kamu bisa membelinya di pasar lok manapun. Begitu? bukan begitu, Wak. Maksud saya, Suharja, senjata mustika yang keluar dari rahim Saraswati malam itu berupa seekor ular berbicara. Tapi setelah aku berhasil menangkapnya, ular itu berubah wujud berkat ilmuku. Ularnya berubah, Wak? Ya, menjadi sebelah keris. Suatu saat kamu akan tahu kebenaran apa yang telah aku ceritakan ini kepadamu, Suharja. Oh ya, sudah sejauh mana anak angkatmu itu berhubungan dengan Saraswati? Kenapa, Wak? Gue cemburu ya? Tidak, Suharja. Asal kamu tahu saja, perempuan itu bagaikan mawar berduri. Lelaki manapun yang dapat menyentuhnya, cepat atau lambat, dia akan mati, kehabisan darah. Atau mungkin lebih dari itu. Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan beban yang teramat berat bagi Mas Surya. Sembuhkanlah dia, ya Allah. Sembuhkanlah Mas Surya. Laras, Laras, Mas Surya. Laras. Apa yang terjadi pada diriku, Laras? Mas Surya sakit lagi. Tapi
Kenapa kamu nangis? Aku hanya ingin Mas Surya sembuh seperti dulu lagi. Cepat sembuh ya, Mas. Kau sudah hampir seharian menungguinya, Nak Laras. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sudah banyak membantu kami. Sama-sama. Bagaimana keadaan Mbak? Tubuhku lemah sekali, Pak. Tulang belulangku rasanya ngilu-ngilu. Apa yang akan dilakukan? Minumlah air putih ini, dan sisakan sedikit. Apa yang udah terjadi? Ini pasti si Lesmana. Yakinilah, hanya Allah yang bisa menolong setiap hambanya itu. Indahnya cinta. Indahnya cinta yang kurasakan. Bersama cinta aku bahagia. Cantik wajahmu, oh mempesona. Bersama kamu aku bahagia. Ku cinta kamu, ku sayang kamu.
Oh jauh darimu kasih, oh gelisah. Diriku bagaikan tak karuan rasa. Indahnya cinta yang ku rasakan. Bersama cinta aku bahagia. Cantik wajahmu, oh mempesona. Bersama kamu aku bahagia. Bagai terbang melayang-layang. Oh tinggi di awan. Diriku oh jauh darimu kasih, oh gelisah. Diriku bagaikan tak karuan rasa. Indahnya cinta yang ku rasakan. Bersama cinta aku bahagia. Ku cinta kamu, ku sayang kamu. Oh bersamamu aku bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surya. Saya dengar kamu sakit. Maaf, saya belum sempat jenguk kamu. Tidak apa-apa, Pak. Saya cuma kecapean aja dan butuh istirahat beberapa hari. Oh ya, bagaimana dengan keadaan Gayatri? Ya, dia baik-baik saja sih, cuman agak sedikit shock. Boleh kami menengoknya? Oh ya, mari, ayo. Saya yakin, Pak. Gayatri nggak lama lagi akan sembuh. Ya, itu juga harapan saya, Nak. Laras, aku... Iya Gayatri, sabar ya. Tenang dan kuatkanlah dirimu. Saya haturkan sembah Kanjeng Ratu. Sembahmu keterima. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Saya ingin minta tolong Gusti. Saya suka sama seseorang. Saya mau dia menjadi pendamping saya seumur hidup. Itulah kelemahanmu. Kamu selalu jatuh cinta pada siapa kamu bercinta. Ada dua hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, anak muda itu sudah dibentengi oleh kalung pemberian dari Lesmana. Kamu harus merebut dan membuangnya jauh-jauh. Yang kedua, agar dia tidak berpaling darimu selamanya, berilah dia. Ya, sajikan kepada lelaki yang kamu cintai itu. Seorang perawan yang solehah, tulus, dan taat kepada agama. Ya Allah, hanya kepadamu-lah aku berlindung. Dan hanya kepadamu-lah aku berserah diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi bukankah itu kekuatan yang paling kita takuti, Gusti? Iya, saya harus segera melenyapkannya. Siapapun yang menghalangi kita harus dilenyapkan. Bukankah kekuatan cinta bisa mengatasi segalanya? Iya, Gusti. Bagaimana? Ada perkembangan dari kepolisian tentang teman-teman kita yang hilang di hutan? Itulah Bang, sampai hari ini saya belum mendapat jawabannya. Tampaknya saya memang harus kembali ke hutan itu.
dan mencari mereka sampai dapat. Saya maklum, tanggung jawab kamu pada mereka sangat besar. Tapi alangkah baiknya kalau masalah ini kita serahkan saja kepada aparat polisian. Oh ya, kalian sudah pernah mandi di sungai sini belum? Ada lintahnya nggak? Nggak ada. Aku jadi pengen nyoba. Yuk. Ayo, ayo. Ayo Mudi. Tungguin dong. Pak Surya, ayo dong. Iya ya. Tunggu dulu. Gimana, enak nggak? Seru dong. Seru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Surya? Surya, kamu kenapa nak? Mungkin penyakit kamu kambuh lagi. Aku lemah sekali, Pak. Pak, aku pusing sekali. Seperti penyakit langganan saja. Kalau begitu beristirahatlah di sini. Apa tidak sebaiknya kita beritahu Wak Asmana saja? Wak Asmana kan udah mengingatkan kita supaya jangan mengganggunya selama dia bersemedi. Bangunlah kekasihku. Bangunlah. Lakukan apa yang aku perintahkan. Bagaimana kabar Surya? Aku dengar dari Gayatri penyakitnya kambuh lagi. Begitulah Pak Lurah. Kondisinya makin buruk aja. Bisa kami melihatnya? Boleh? Ayo, silakan. Nah Surya! Mana perginya dia ya? Ada apa, Pak? Ibu ingat Mbak Surya? Tidak, namanya kenapa? Dia nggak ada di kamarnya. Ya Allah. Sudah kuduga, sejarah terulang lagi. Maksud Bapak? Tresna.
Mas Surya? Kemarilah sayang. Aku sangat merindukanmu. Bukankah Mas Surya sedang sakit? Maukah kamu mengantarkan aku ke suatu tempat? Ada apa sih, Zik? Bukankah Bang Surya lagi sakit? Iya, kita kesini tuh mau ngeliatin Laras sama nengokin Bang Surya. Si Laras mau kemana? Ayo kita ikuti. Berhenti! Mau dibawa kemana garis itu Pak Insinyur? Ke suatu tempat. Seperti yang kulakukan kepada 4 teman-temanmu. Jadi kaulah pembunuh keempat sahabatku? Iya. Jika kau ingin kujadikan tumbal seperti mereka dan gadis ini. Tunggulah giliranmu anak muda. Kau pun nanti akan kujemput. Gayatri, kita harus cepat melaporkan ini semua kepada ayahmu. Bagaimana? Apa kalian melihat Nasurya? Hah? Justru kami sedang mencari Laras, Pak. Entah kemana anak kami tiba-tiba menghilang. Masya Itu Allah. berarti benar. Saraswati alias Tresnala yang melakukan semua ini. Hah? Gayatri! Kalian kenapa? Hah? Surya telah menculik Laras, Pak. Masya Allah. Apa ini? Surya, tidak kusangka. Maaf, Gayatri. Kamu tahu kemana perginya Nasurya? Mereka membawa Laras ke hutan sebelah sana. Perlulah. Kalau begitu, ayo kita kejar sebelum kita terlambat. Ayo, ayo. Baringkan dia di situ, Surya. Kamu memang harus aku lenyapkan. Karena kamu udah coba-coba bersaing denganku untuk mendapatkan cinta Surya. Bagus. Itu lebih baik. Mas Surya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hentikan perempuan. Dengar, Saras. Aku harus menghentikan kekejaman itu. Dengar itu. Tidak, Lesmana. Aku harus tetap melakukan ini untuk mendapatkan keabadian. Tidak ada yang abadi di dunia ini, Tresna. Hentikan!
Adam sampai hari kiamat. Jam berapa mereka mau datang? Mungkin sebentar lagi, Pak. Oh ya. Nah, itu dia. Hai, Son. Apa kabar? Pak Lura. Aja. Saya nomor kita gimana kejadiannya? Si Toces itu sampai hilang di hutan sana. Iya, Zah, kan seru banget tuh. Ya, serem nggak? Ceritain dong. Setuju nggak teman-teman? Tenang. Soal itu pasti gue ceritain sama kalian. Tapi sekarang lihat, itu bakal menyikat habis jatah ransum kita. Ayo kita serbu sebelum kehabisan. Ayo. Neng ya, kita udah sampai Neng ya. Lihat teman-teman, lagi pada makan. Setelah mendengar apa yang terjadi, anak-anak memutuskan untuk mengubah studi tour mereka dari Bali untuk datang ke desa ini. Kami bisa memahami itu, Herman. Saya dan Pak Lura akan selalu siap untuk membantu. Oh ya, kenalkan, ini Laras. Laras. Dan saya juga merasa terhormat dan berterima kasih karena desa kami menjadi pilihan murid-murid Bapak. Sama-sama, Pak. Indahnya cinta yang kurasakan bersama cinta, aku bahagia. Cantik wajahmu, oh mempesona. Bersama kamu, aku bahagia. Ku